Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Oke, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Evi ya, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia baik di SMP maupun SMA, anak-anak akan banyak mempelajari tentang berbagai teks gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah teks deskripsi. Nah, untuk kompetensi dasar ya, pertama anak-anak mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Keterampilannya nanti, anak-anak mampu menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, apa itu teks deskripsi? Itu pengertian teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 5, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci, uraian. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Objek bisa berupa orang, tempat, dan benda. Tujuan teks deskripsi untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi, teks deskripsi ini bagaimana kita menggambarkan sesuatu secara jelas itu. Dan ketika dijelaskan, digambarkan, kita bisa seakan-akan mampu melihat, mendengar apa yang dideskripsikan. Pernah anak-anak membaca sebuah novel, sebuah cerpen, kemudian anak-anak terbayangkan, oh ini ada di sini, oh bagaimana perasaan si tokoh. Nah, itu penulis mampu mendeskripsikan ya sebuah objek, entah itu berupa orang, tempat, atau benda. Nah, ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang digambar. Orang kalau menggambarkan sesuatu, kalau hanya berupa titik, kita taunya titik. Tapi ketika titik dikumpulkan menjadi sebuah atau menjadi sesuatu yang terperinci, kita akan mampu menebaknya. Oh, ternyata ini namanya ini apa gitu. Orang menggambarkan pasti lebih terperinci, akan lebih jelas kita tangkap apa maksud yang digambar oleh seseorang itu. 2. Melibatkan kesan indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan sehingga gambaran objek menjadi jelas. Misal, ketika anak-anak saya katakan dia cantik gitu. Ketika dia cantik itu terlalu umum ya. Jadi ketika saya sampaikan dia rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, anak-anak bisa membayangkan ya secara penglihatan. Nah, itu melibatkan kesan indera. Jadi ketika saya katakan, oh dia rambutnya panjang, putih, hidungnya mancung. Nah, yang akan terbayangkan adalah, oh dia cantik ya, misalkan seperti itu ya. Nah, itu melibatkan kesan indera. Tuh. Jadi bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. 3. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Ya, jadi kalau kalian ingin menyampaikan rumah ibu, misalkan rumah ibu ada di mana gitu, ibu akan menjelaskan ciri-ciri rumahnya ada di jalan ini, kemudian catnya berwarna
putih, ada pohon mangganya, di sampingnya ada kebun, kemudian pagarnya berwarna hitam, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa terbayangkan yang bagaimana rincian objek rumah yang ibu sampaikan. Jadi ketika anak-anak bisa menangkap lalu mau mencari rumah ibu, anak-anak mampu, oh iya ini rumah ibu gitu, sesuai dengan ciri-ciri yang ibu sampaikan gitu. 4. Membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Biasanya kalau yang semacam ini kalian bisa bisa mendapatkannya ketika membaca novel, membaca cerpen. Nah, itu kalian mampu terhipnotis dengan apa yang disuguhkan oleh penulisnya. Contoh teks deskripsi. Contoh 1. Awalnya, kondisi kamar mandi di SMP Nusantara sangat memprihatinkan. Nah, itu gambaran umumnya ya, jadi nggak bisa dilihat. Selain kotor, di sekitar kamar mandi masih banyak sampah dan bau. Nah, itu bisa terlihat kan ya, kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi di SMP Nusantara menjadi bersih dan rapi. Nah, itu contoh deskripsi bagaimana kondisi kamar mandi di SMP Nusantara. Contoh 2. Nah, ini objeknya adalah tas. Tas sekolahku berbentuk ransel. Bisa dibayangkan ya, tas ranselku berwarna hitam. Tas ranselku memiliki 2 tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Tas itu biasa aku pakai di punggung. Panjang tali tas dapat aku sesuaikan dengan seleraku. Aku menggunakan tas itu untuk membawa buku dan peralatan sekolahku. Nah, bisa terbayang ya bagaimana deskripsi tentang tas sekolahku yang berbentuk ransel. Contoh 3. Pemeran Dewi Sinta dalam pertunjukan sendera tari Ramayana itu memiliki paras ayu. Nah, itu kan secara umum ya, oh dia sangat ayu, sangat cantik. Nah, kemudian dideskripsikan, ia memiliki postur tubuh tinggi semampai. Ia sangat luwes saat memerankan Dewi Sinta itu. Para penonton terpukau oleh pemeran Dewi Sinta. Nah, ini deskripsinya nggak terlalu detail ya, tapi ada beberapa kalimat yang mampu menunjukkan atau mendeskripsikan paras ayu pemeran Dewi Sinta. Begitu. Contoh yang keempat, ini SMP kita ya, SMP Negeri 251. Saat itu, tanganku menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Matahari semakin menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauh dari pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah bersinar membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian langit berubah menjadi gelap. Nah, ini biasanya ada di cerpen atau di cerita narasi di novel begitu ya. Jadi kita bisa membayangkan, merasakan bagaimana kondisi ketika di halaman sekolah pada pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu ya, itu pengertian, ciri-ciri dan contoh teks deskripsi. Demikian apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada yang masih bingung, silakan disampaikan ke Ibu. Terima kasih. Nah, satu kalimat motivasi, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.